Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids dari Sitri Pemulihan Kupang. Adik-adik jangan pernah bosan yang mengikuti ibadah online 3G Kids ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik kita akan yel-yel. Ayo bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Semuanya semangat, kita menyanyi. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids, sekali lagi. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids grow, grow and go. 3G Kids. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Ya, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K. Konsentrasi selama beribadah. I. Ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S. Semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami yang Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi,
rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik, karena Engkau begitu mencintai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar menjadi dan berguna untuk pelebaran gereja di tempat kami. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, lalu dititipkan ke orang tua dan dibawa ke gereja Sitrim Pemulihan di Kupang. Kita menyembah Tuhan, persiapkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
hidupku. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Adik-adik, dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, angkat hati kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Tuhan selalu mengasihi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Walaupun kita masih beribadah secara online, beribadah di rumah saja, tapi kita harus tetap bersukacita ya semuanya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo adik-adik semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Oke semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami. Persiapkan hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Henry yang menceritakan tentang hikmat Salomo. Dia membangun bait Allah, dia membangun tempat bagi Tuhan untuk berjumpa dekat dengan umat kesayangannya, umat Israel. Nah adik-adik, pada minggu ini Kak Angel akan menceritakan kepada kita semua tentang hikmat yang dimiliki Salomo. Adik-adik ingat bahwa pada minggu pertama Ibu Gembala telah bercerita kepada kita bahwa Salomo dia berdoa meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Setelah Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16-28. Adik-adik dapat baca di dalam Alkitab bahwa setelah Salomo menjadi raja, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada dua wanita yang datang kepada Salomo. Mereka pun menceritakan permasalahan mereka. Adik-adik mau tahu permasalahannya seperti apa? Kita sama-sama ya mendengarkannya. Nah adik-adik tahu bahwa kedua wanita ini mereka mempunyai anak. Mereka baru melahirkan dan anaknya masih bayi. Dan adik-adik tahu kedua wanita itu tinggal bersama-sama dan pada malam hari bayi dari salah seorang wanita meninggal. Dan kemudian wanita tersebut menukar bayi yang sudah meninggal itu dengan bayi yang masih hidup. Nah ketika salah satu perempuan itu bangun, dia melihat anaknya dan adik-adik tahu dia menemukan anaknya sudah meninggal, anaknya tidak bernapas lagi. Kemudian dia berkata bahwa ini bukan anakku, anakku yang masih hidup itu. Kemudian mereka pun menceritakan kepada Salomo dan adik-adik tahu dengan hikmat yang dari Tuhan,
Salomo pun berbicara kepada mereka bahwa bunuhlah anak tersebut yang masih hidup dan biarlah kalian dapat membagi anak tersebut. Kemudian adik-adik tahu salah seorang wanita, dia pun dengan belas kasihan dia berkata kepada Salomo bahwa janganlah membunuh anak tersebut, biarlah wanita itu mendapatkannya. Nah adik-adik, setelah Salomo mendengar hal tersebut, Salomo pun berkata bahwa janganlah bunuh anak tersebut sebab wanita ini adalah ibu dari anak itu yang masih hidup. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik, dengan hikmat dari Tuhan, Salomo pun dapat membuat suatu keputusan yang sangat besar. Dia menyuruh untuk membunuh anak tersebut. Tetapi itu hanyalah kalimat untuk mencobai siapa ibu yang sebenarnya bagi anak yang masih hidup tersebut. Nah adik-adik tahu, setelah orang-orang mendengar kisah tersebut, orang-orang mendengar keputusan yang diberikan oleh Salomo, wow adik-adik, orang-orang kemudian menjadi takut akan Tuhan. Mereka pun memuliakan Tuhan. Mereka berkata bahwa Salomo sangat dipenuhi oleh hikmat yang dari Tuhan adik-adik. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-28 yang telah kita baca. Nah adik-adik, dari kisah yang telah kita dengar tadi sangat luar biasa ya. Salomo yang dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan, dia mampu membuat suatu keputusan yang besar, keputusan yang mendatangkan keadilan bagi kedua wanita tersebut. Dia mampu melihat kebenaran, dia mampu menemukan kejujuran dari kedua wanita tersebut. Nah adik-adik, sangat luar biasa ya Salomo, ketika dia dipenuhi oleh hikmat yang dari Tuhan, dia mampu membuat keputusan yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keadilan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah adik-adik, kita belajar dari Salomo. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita mampu membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mendatangkan keadilan, mendatangkan kejujuran bagi orang-orang di sekitar kita, biar orang-orang dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana kita bisa memiliki hikmat seperti Salomo? Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 kita dapat baca di bawah sini bahwa jika kita ingin memiliki hikmat, kita harus memintanya kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang mampu membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, di saat kita meminta kepada Tuhan, kita harus meminta dengan iman dan jangan bimbang. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat tersebut bagi kita adik-adik. Nah adik-adik tahu bahwa dengan hikmat kita mampu membuat keputusan yang bijaksana. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa hikmat ada dua, hikmat dari Tuhan dan hikmat dari dunia. Adik-adik, kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan keputusan-keputusan yang bijaksana dan harus mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Kita dapat baca di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Di situ dibedakan hikmat dari Tuhan dan hikmat dari dunia. Kalau hikmat dari Tuhan, dia selalu memberikan damai, memberikan sukacita bagi kita. Tetapi kalau hikmat dari dunia, itu akan mendatangkan iri hati, akan mementingkan diri sendiri, dan itu tidak baik adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Bagaimana contohnya? Pasti adik-adik bertanya. Nah adik-adik, Angel berikan contoh bahwa jika kita sudah kembali ke sekolah dan kita sedang menghadapi ujian, kita pun pasti akan belajar kan adik-adik. Kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa kita pun harus meminta hikmat dari Tuhan. Nah, di saat kita meminta hikmat dari Tuhan, itu yang membedakan kita dengan anak-anak lainnya. Itu yang membedakan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita meminta hikmat dari Tuhan, tetapi kita juga mempersiapkan diri kita dengan belajar, mempersiapkan diri dengan sungguh, tidur tidak terlalu malam adik-adik. Nah adik-adik, seperti itu contohnya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan kita dapat mengerjakan ujian dengan baik dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah adik-adik, seperti itu ceritanya. Pelajaran yang harus kita ambil dari cerita pada hari ini, yang pertama bahwa
hikmat dari Tuhan selalu menuntun kepada solusi yang tepat. Seperti Salomo adik-adik, di saat dia mempunyai hikmat dari Tuhan, dia dipenuhi hikmat oleh Tuhan, dia pun dapat menemukan solusi yang tepat. Dia pun berkata bahwa ambillah pisau dan bunuhlah anak itu, tetapi tidak untuk membunuh anak itu. Dia hanya mau mencobai kedua wanita tersebut, siapa sebenarnya yang menjadi ibu dari anak itu. Nah, kita pun harus selalu meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat menemukan solusi-solusi yang tepat di dalam hidup kita. Dan pelajaran kedua yang ingin Kak Angel sampaikan bagi kita semua adalah keputusan yang benar akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti cerita yang tadi kita dengar di ayat yang ke-28, di saat semuanya sudah Salomo lakukan, orang-orang pun mereka memuliakan Tuhan karena mereka melihat bahwa ada Tuhan, ada hikmat dari Tuhan di dalam hidup Salomo. Nah, seperti itu adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta hikmat dari Tuhan, harus melakukan keputusan-keputusan yang tepat, yang mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah orang-orang dapat melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, dan orang-orang pun mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10 yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Nah, adik-adik semua, mari semua kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu tinggal di dalam hati kita. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup mata kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada dalam hidup kami dan kami dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat yang mempermuliakan nama-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjaga adik-adik Trici Kids dimanapun mereka berada. Walaupun mereka masih beribadah secara online, tetapi Engkau mengurapi hati mereka. Biarlah damai-Mu, biarlah sukacita-Mu selalu ada dalam hati adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sepanjang hari ini. Engkau mengurapi dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah kami sepanjang minggu ini kami merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat mempermuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi kami semua, keluarga kami di rumah. Biarlah kami tetap sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, hikmat dari Tuhan selalu menuntun kepada solusi yang tepat. Dan yang kedua, keputusan yang benar akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa menghafal ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 111 ayat 10a yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh guru-guru ya. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye.